Ya, salam selamat siang bagi semua yang sudah hadir pada siang ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dengan memberikan respons yang selayaknya, yang patut diterima oleh KAF Media atas video-videonya mengenai kekristenan. Dia tampaknya sangat terobsesi dengan kekristenan dan berupaya survive dengan menjadikan kekristenan sebagai komoditi. Jadi mari kita memberikan dia jawaban yang sepatutnya, supaya dia melihat bahwa apa yang dia katakan mengenai kekristenan, kalau itu digunakan untuk berbicara mengenai Islam, maka, maka itu akan membubarkan semua alasan bagi siapapun untuk mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, membubarkan semua alasan bagi siapapun untuk mempercayai Muhammad, apalagi masuk Islam. Jadi mari kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa kita berterima kasih kepada KAF Media yang telah membuka mulutnya untuk membahas tentang kekristenan. Dan kita akan memperlihatkan bahwa membahas tentang kekristenan itu mungkin sebaiknya menjadi opsi yang tidak Anda pilih pada kesempatan pertama. Karena sekarang, Muslim, dengarkan baik-baik, sekarang orang-orang Kristen tidak akan lagi membiarkan kalian seenak jidat kalian membahas tentang kekristenan. Mulut kalian yang tidak mau diam itu akan ditambal terus-menerus setiap kali kalian membukanya untuk membahas tentang kekristenan. Jadi setiap kali kamu membahas tentang kekristenan, yang kena adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad dan Quran. Jadi mari kita hidup dengan kenyataan itu dan tidak mengembek-ngembek seperti kambing yang ekornya kejepit engsel pintu ketika orang membahas tentang Islam. Orang-orang Kristen tidak ada masalah, tidak terobsesi dengan membahas tentang Islam. Tidak ada Islam juga tidak ada masalah. Kalianlah yang terobsesi membahas tentang kekristenan. Dan karena itu kami memiliki hak, menggunakan hak kami untuk menjawab sekaligus memperlihatkan betapa amburadulnya Islam dan teologi Islam. Oke. Nah, kalau Anda menonton, linknya ada di kotak deskripsi video yang sedang saya bahas sekarang. Masih video yang sama dengan kemarin. Karena di dalam video singkat itu, KAF Media membahas terlalu banyak isu. Jadi kita tidak bisa cover dalam satu video tunggal. Video yang berjudul Gaya Pacaran Yesus dengan Maria Magdalena yang hot. Cabai-cabean mah jauh. Nah, kalau saudara nonton video itu di menit 2:49, menit kedua, salah satu isu lain yang dia ocehin juga adalah bahwa di dalam kitab-kitab Injil, potret Yesus itu bicara dengan sangat kasar. Jadi menurut dia, kata-kata Yesus di dalam kitab-kitab Injil itu kasar banget. Nah, beberapa teks yang dia rujuk adalah Matius pasal 15 ayat 25 sampai 27, itu cerita yang sangat terkenal. Percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Fenisia yang datang kepada Yesus meminta anaknya disembuhkan. Lalu Yesus sebagai respons terhadap perempuan itu, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, memang itu teks yang sudah terlalu sering dicomot oleh para apologet Muslim. Ahmed Dedat, Zakir Naik, semua Muslim yang belajar kencing dalam hal berapologetika. Begitu mereka membuka mulut mereka, yang keluar pertama kali adalah teks ini. Lalu mereka bersorak-sorak, Allahu Akbar, Islam hebat. Nah, Muslim, menjelaskan teks ini kepada kamu, itu butuh waktu yang tidak singkat. Dan saya sudah bilang kemarin, saya pesimis untuk menjelaskan pengetahuan apapun kepada kalian. Karena kita bicara jujur-jujur aja, kualitas otak kalian di dalam dunia ini, itu adalah kualitas yang sama sekali underdog. Jadi kita mau berharap apa, menjelaskan apa kepada kalian? Kalian setelah menetapkan satu kebohongan sebagai kebenaran,
maka bahkan beribu-ribu penjelasan yang mencoba menyadarkan kamu bahwa itu kebohongan pun, kamu tetap mempercayai kebohongan. Jadi saya cuma mau kasih saran ringkas saja. Kamu coba cari leksikon, kamus bahasa Yunani. Lalu kamu lihat kata anjing yang diterjemahkan dengan kata anjing, di situ kata apa. Kemudian kamu kembali ke sini, setelah kamu cari tahu kata itu, kemudian lihat perbedaannya dengan penggunaan kata bahasa Yunani yang lain untuk menggunakan kata anjing bicara tentang anjing-anjing liar atau menggunakan kata itu untuk pejoratif, untuk tujuan penghinaan. Nah, apakah kata bahasa Yunani yang digunakan dalam Matius pasal 15, termasuk juga paralelnya di dalam Injil Markus, apakah kata bahasa Yunaninya memang pada masa itu digunakan untuk memaki orang atau tidak? Nah, setelah kamu cari tahu itu, baru kamu kembali ke sini dan kita bahas itu. Untuk sementara, saya pesimis untuk menjelaskan apapun juga kepada kamu. Nah, kemudian Matius pasal, sebenarnya saya sudah tulis satu artikel jurnal bagi saudara-saudara yang mau belajar. Saya sudah tulis satu artikel jurnal di jurnal Lugnos, kalau saya tidak salah terbit tahun 2017 atau 2018. Saudara lihat di akun saya di Akademia Edu, saya sudah bahas eksegesis dari teks ini. Bahkan artikel jurnal itu kemudian saya edit kembali dan terbit dalam salah satu buku yang saya tulis. Buku berisi kumpulan artikel-artikel ilmiah saya mengenai Biblika Perjanjian Baru. Jadi bagi saudara yang mau membaca tentang eksegesis dari narasi percakapan Yesus dan perempuan Siro-Venesia itu, saudara silakan lihat di akun saya di Akademia Edu. Itu ada di sana. Saya publikasikan di sana. Saudara bisa baca secara gratis di situ. Kemudian Kaf Media merujuk kepada Matius pasal 23 ayat 26. Kata-kata Yesus, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, saya tidak melihat di mana kata-kata kasarnya dari perkataan Yesus di situ. Kemudian Matius pasal 23 ayat 33. Hai kamu ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, itu adalah pernyataan teologis karena di dalam tema Alkitab, di dalam keseluruhan tema Alkitab, mereka yang melakukan kejahatan dan mereka yang menjadi oposisi dari kebenaran secara simbolik diasosiasikan sebagai the seed of the serpent. Saudara baca itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ada dua pertarungan antara dua keturunan perempuan, the seed of the woman, dan the seed of the serpent, keturunan ular, yang dibicarakan sebagai janji Injil yang pertama, proto evangelium di dalam di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan sejak itu tema mengenai pertarungan antara the seed of the woman dan the seed of the serpent itu menjadi tema yang sangat penting untuk saudara baca di dalam Alkitab. Jadi itu tidak dimaksudkan untuk makian. Itu adalah satu elaborasi tema teologis digunakan secara simbolik untuk bicara tentang perseteruan atau pertarungan, holy war. Jadi bukan peperangan fisik tapi peperangan suci antara Tuhan dan iblis. Jadi setiap mereka yang menempatkan dirinya sebagai oposisi lawan dari kebenaran, mereka itu dibicarakan secara simbolik sebagai keturunan ular. Ada satu metafora lagi yang lain yang juga digunakan di dalam Perjanjian Baru dan itu juga digunakan di dalam Perjanjian Lama adalah keturunan binatang buas. Itu simbol itu digunakan di dalam Wahyu pasal 12 dan 13 bicara tentang 3 binatang buas, iblis dan kaki tangannya. Dan di dalam Perjanjian Lama misalnya Mazmur 74, Tuhan membunuh Lewiatan di dalam laut. Itu naga di dalam mitologi Ancient Near East, di mana digambarkan bahwa Yahweh memiliki kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan setan. Jadi itu sangat jauh dari yang kamu mengerti. Kamu terbiasa minum air kencing onta sebagai bentuk ketaatan terhadap sunnah nabimu. Dan karena itu kamu tidak mengerti apa-apa. Jadi berhenti datang kepada Alkitab saya lalu bikin komentar atau kesimpulan dangdut. Nah, tapi
karena kamu berpikir bahwa berkata-kata kasar secara tidak patut adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan dan tidak cocok dengan gambaran karakter yang mulia, maka mari kita perhatikan apa yang tertulis di dalam literatur-literatur otentik kalian untuk melihat bagaimana mulut dari nabimu, mulut dari sahabat nabimu, termasuk mulut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya paparkan semua bukti-bukti itu, silakan kamu simpulkan sendiri. Apakah mulut nabimu, mulut Allahmu, mulut sahabat nabimu adalah mulut-mulut yang patut diteladani, atau sebenarnya mulut-mulut yang mencerminkan apa yang sedang kamu kutuk sekarang? Jadi kalau yang kamu kutuk adalah gagasan mengenai kata-kata kasar, maka setelah saya mempresentasikan video ini, kamu harus segera murtad. Karena mulut nabimu, mulut sahabat nabimu, bahkan mulut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara apapun tidak bisa dibenarkan. Jadi mari kita mulai. Mari kita mulai dengan mulut, kita mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari Abu Bakar. Nah, saudara tahu Abu Bakar ini siapa? Abu Bakar ini adalah sahabat Muhammad. Dan konteksnya adalah ini tercatat di dalam History of Al-Tabri, volume 8, halaman 76. History of Al-Tabri, volume 8, halaman 76. Saya sedang live pakai HP sekarang, jadi saya tidak memperlihatkan sumbernya kepada saudara. Tapi saudara dengar sumber yang saya kutip. History of Al-Tabri, volume 8, halaman 76. Jadi konteksnya adalah Muhammad ini sedang berencana untuk memerangi orang-orang di Mekah, suku-suku di sekitarnya. Kemudian datang Urwah. Urwah memberi nasihat kepada Muhammad. Nah, orang-orang yang mau dia perangi sebenarnya masih merupakan kerabatnya sendiri. Kemudian Urwah datang dan berbicara dengan Muhammad, memberi nasihat kepada dia. Dan pada dasarnya Urwah itu bilang begini, Muhammad, di dalam sejarah tidak pernah ada orang yang sedemikian teganya memerangi suku yang masih merupakan kerabatnya sendiri. Dengan kata lain, kalau kamu menang, orang-orang tetap akan berbicara buruk mengenai kamu. Tetapi kalau kamu kalah, maka para pengikutmu akan meninggalkan engkau. Jadi either way, apakah kamu menang atau kalau kamu menang ataupun kamu kalah, kamu tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi satu nasihat yang baik sebenarnya dan rasional. Urwah berharap bahwa dengan berkata demikian, Muhammad itu bisa menggunakan otaknya yang tak seberapa itu untuk menarik kembali rencananya menyerang dan menaklukkan suku-suku di sekitar. Nah, mendengar nasihat dari Urwah, Abu Bakar berkata kepada Urwah, go suck the clitoris of Alat. Pergi dan jilat klitoris dari Alat. Nah, saudara mau benarkan itu pakai kata-kata apa? You mau benarkan itu dengan cara apa? Muslim. Itu Abu Bakar berbicara kepada Urwah yang memberikan nasihat yang logis. Supaya Muhammad jangan gila. Pergi memerangi dan membasmi, membunuh suku-suku di sekitarnya. Urwah bilang, kalau kamu menang, kamu tetap dapat nama buruk seperti yang sekarang. Kalau kamu kalah, para pengikutmu akan meninggalkan engkau. Jadi Muhammad, tolong gunakan itu otak. Kira-kira itu nasihat dari Urwah. Tapi mendengar itu Abu Bakar, sahabatnya Muhammad, di depan Muhammad, berkata kepada Urwah, pergi dan jilat klitorisnya Alat. Nah, Alat itu siapa? Alat itu adalah salah satu dari 3 anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat, Al-Uzza, dan Manat yang ada di dalam The Satanic Verse. Dan ini justru membuktikan bahwa Muhammad itu nabi palsu karena dia tidak bisa membedakan pewahyuan dari setan dan pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia ternyata terbukti dan memang terbukti dia mengucapkan kata-kata dari setan dan dia berpikir bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah kemungkinan seluruh isi Quran itu sebenarnya juga berasal dari setan. Karena kalau setan pernah berhasil satu kali memperdayai Muhammad, maka mengapa kita tidak bisa berkesimpulan bahwa setan menyamar menjadi Jibril, datang kepada Muhammad dan berpura-pura diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebenarnya dia adalah setan. Nah, itu implikasi efek domino dari The Satanic Verse. Jadi bahkan sampai di sini saja kamu sudah harus gulung tikar sekarang.
Sudah harus gulung tikar karena Muhammad terbukti sebagai nabi palsu. Tapi mari kita lanjutkan. Jadi Abu Bakar, mulutnya Abu Bakar memaki sesembahan dari Urwa dan bahkan menyuruh Urwa untuk pergi melakukan oral sex dengan alat. Go suck the clitoris of alat. Kemudian itu Abu Bakar. Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad, kalau saudara baca di dalam sebuah hadis, bahkan saya cantumkan link Q&A di dalam Islamic Q&A, mereka bahas tentang hadis-hadis itu. Dan ini hadis yang diceritakan atas otoritas dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu big daddies di dalam tradisi Islam. Ubay bin Ka'ab menyatakan dia mendengar Rasul Allah berkata, if anyone proudly assert his descent in the manner of the pre-Islamic people, tell him to bite his father's penis. Itu Muhammad. Muhammad bilang begini, kalau ada orang yang sesumbar mengenai garis keturunannya, mengenai asal usulnya, nenek moyangnya, Muhammad bilang begini, kasih tahu dia untuk menggigit penis papanya, penis ayahnya. Tell him to bite his father's penis. Dan bukan hanya itu, Muhammad melanjutkan, and do not use an euphemism. Dan jangan menggunakan ungkapan pelembut. Jangan menggunakan ungkapan pelembut. Bayangkan, kalau Muhammad hidup di Yogyakarta, orang-orang yang dari keturunan raja, keturunan keraton, yang berbicara mereka berdarah biru, yang dikatakan oleh Muhammad adalah pergi dan gigit penis papamu. Itu mulutnya Muhammad. Dan saya mengikuti nasihat dari Muhammad, jangan menggunakan eufemisme, jangan menggunakan ungkapan pelembut. Itu kata-kata Muhammad. Jadi jangan datang ke sini dan mengeluh tentang doif dan do'of. Memang segala sesuatu di dalam Islam itu tidak ada yang sahih, semuanya doif. Jadi kamu mau mengeluh tentang doif, itu hadis yang gemuk, hadis yang sahih. Dan itu bahkan didiskusikan di dalam Islam Q&A. Nanti saya quote bagi Anda para teolog Islam yang menegaskan kesahihan dari hadis-hadis tersebut. Jadi Muhammad menyuruh orang, para pengikutnya untuk memaki orang yang sombong atau berbicara dengan kebanggaan terhadap garis keturunannya, asal usul nenek moyangnya. Muhammad bilang kalau kamu dengar orang bilang begitu, suruh dia pergi gigit penis papanya. Itu mulutnya Muhammad. Mulutnya Muhammad, itu nabi atau apa? Jadi mulai sekarang saudara-saudara yang ada di sesi live ini, kalau Muslim datang dan mengeluh tentang kata-kata yang keras atau apapun, kasih tahu dia, mulut nabimu itu seperti tong sampah. Mulut nabimu seperti tong sampah. Dia menyuruh para pengikutnya untuk kasih tahu orang-orang yang bicara dengan kebanggaan tentang latar belakang keluarga dan garis keturunan mereka. Pergi dan gigit penis papamu dan jangan menggunakan ungkapan pelembut, eufemisme, jangan gunakan eufemisme. Itu Muhammad. Nah, in case kalau saudara tidak yakin dengan itu, para scholar Muslim, para ulama Muslim mendiskusikan hadis-hadis tersebut, baik yang tentang Abu Bakar menyuruh Urwa untuk menjilat klitoris dari alat, maupun kata-kata Muhammad pergi dan gigit penis papamu. Para scholar Muslim mendiskusikan itu. Kalau saudara baca di dalam link yang saya cantumkan di kotak deskripsi dari video ini, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, pandangannya diringkas oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi. Ini nama orang-orang ini terlalu panjang. Tapi mari kita ikuti saja. Jadi kita singkat At-Tamimi. At-Tamimi meringkas pandangan dari Al-Jauziyah, dan Tamimi bilang begini. Kata-kata Abu Bakar kepada Urwa, the words of Abu Bakar to Urwa, sak alat klitoris, jilat atau kulung klitorisnya alat,
mengindikasikan bahwa diperbolehkan, there is a permissibility, ada izin untuk berbicara secara terus terang, speaking plainly, nama dari private part, speaking plainly the name of the private parts. Jadi Muslims boleh memaki dengan menyebut nama kemaluan orang, penis, klitoris, karena mereka dapat teladan itu dari Abu Bakar dan dapat teladan itu dari Muhammad. If there is some benefit yang didapat, jika ada keuntungan atau jika itu mendatangkan kebaikan. Jadi bayangkan, ini agama memperbolehkan para pengikutnya untuk memaki orang dengan sangat vulgar, menyebut kemaluan manusia, penis, klitoris. Kalau ada keuntungan yang didapat, nah coba tanya kepada akal sehat saudara, keuntungan apa yang saudara dapat dengan memaki orang, menyebut kemaluan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Muhammad dan Abu Bakar, dan para ulama Muslim menganggap itu sebagai teladan untuk diteladani. Maka tidak heran Muslim sini mulutnya sangat biadab kalau mereka memaki-maki sesembahan dari agama lain. Saudara, tidak heran mereka bicara tentang vagina Maria, lahir melalui vagina, dan lain sebagainya, makhluk berkolor. Bahkan kalau saudara lihat di channelnya Kaf Media, dia kasih komentar sendiri, lalu dia kasih pin, dan dia bilang untuk para color worshipper. Itu kata-kata Kaf Media di channelnya, dia kasih pin, komentarnya sendiri di channelnya di video yang saya bahas sekarang. Nah, kalau Kaf Media ini dapat teladan itu dari mana? Dia dapat teladan itu dari Abu Bakar, dia dapat teladan itu dari Muhammad. Abu Bakar bilang pergi dan kulum klitoris dari alat, dan Muhammad bilang pergi dan gigit penis papamu. Jadi kita sekarang sedang berhadapan dengan orang-orang biadab yang tidak punya moral, yang tidak punya etika, karena Abu Bakar tidak bermoral, Muhammad tidak bermoral. Jadi kamu mau bicara tentang kata-kata kasar, kamu mau mengeluh tentang kamu mendapatkan kata-kata kasar, suruh dulu Abu Bakar mulutnya diam, suruh dulu Muhammad mulutnya diam. Itu baru Abu Bakar dan Muhammad. Sebentar, masih banyak, tenang aja. Siang ini saya punya cukup banyak waktu untuk membahas ini. Ibn Taimiyah yang dikasih julukan Syaikh al-Islam. Syaikh al-Islam. Jadi ini syekhnya Islam. Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah berkata, beberapa ulama mengatakan bahwa hadis Muhammad menyuruh para pengikutnya untuk kasih tahu orang yang sombong atau bicara sesumbar tentang garis keturunannya menggigit penis papanya. Hadis tadi mengindikasikan it is permissible to bluntly state the name of the private part. Adalah diizinkan untuk menyebut secara terus terang nama kemaluan. Ini Ibn Taimiyah. Ini bukan Abdul Somad. Ini bukan Kainama. Ini bukan Moko Ginta yang sudah mati itu. Ini bukan level Menakem Ali. Ini Ibn Taimiyah loh. Ibn Taimiyah bilang it is permissible to bluntly state the name of the private part if there is a need to do so. Jika Anda perlu melakukan itu. Nah, kalau Anda waras, Anda manusia beradab, mulut Anda itu diajar dengan baik. Anda tidak pernah memiliki alasan untuk memaki orang dengan menyebut secara vulgar kemaluan dari manusia. Tetapi agama ini, itu saya kutip dari Ibn Taimiyah loh, itu bukan Abdul Somad, bukan. Itu Ibn Taimiyah. Agama ini memperbolehkan it is permissible to bluntly state the name of the private part. Itu kata-katanya Ibn Taimiyah bahkan dikutip di dalam Islam Q&A yang linknya saya cantumkan di kotak deskripsi dari video ini. Jadi Muslim ini
Menguliahi dunia ini tentang moral, menguliahi dunia ini tentang etika, menguliahi dunia ini tentang sopan santun, berkata secara beradab, tetapi nabinya tidak beradab, Abu Bakar tidak beradab, dan itu menjadi teladan tidak beradab yang dikemukakan oleh para ulamanya untuk memperbolehkan muslim memaki manusia dengan menyebut alat kelaminnya. Jadi Kaf Media, kamu mau bicara tentang kata-kata kasar? Kata-kata kasar. Nah, saya tahu kamu sedang terkencing-kencing di celana sekarang. Jadi lain kali tutup mulutmu aja lah. Tidak usah lagi, kami telah membaca semua literatur kalian. Jadi setiap kali kamu mengoceh, itu akan berbalik menghantam kepalamu sendiri. Akan berbalik menghantam kepalamu sendiri. Tapi belum selesai, masih ada. Jadi jangan khawatir. Kamu mau bicara tentang kata-kata kasar. Sekarang bagaimana kalau saya perlihatkan bahwa Muhammad mengutuk para pengikutnya sendiri. Jadi kamu dikutuk oleh Muhammad. Kamu dikutuk oleh Muhammad. Sahih Muslim 2600. Sahih Muslim 2600A. Ini Sahih Muslim. Jadi jangan datang ke sini mengeluh tentang doif dan do'of. Sahih Muslim. Aisyah melaporkan, Aisyah reported that two person visit Allah's messenger. Aisyah melaporkan ada dua orang datang berkunjung kepada, ini hadis panjang, saudara bisa lihat nanti, berkunjung kepada Muhammad, dan mereka tampaknya mengganggu dia, but that annoy him, lalu and he invoked curse, dan dia mengucapkan kutuk kepada mereka berdua, dan malediction itu kata-kata yang mengharapkan kecelakaan kepada orang, mengucapkan kutuk dan menyerapahi dua orang ini, mengucapkan kutuk dan menyerapahi kedua orang ini. Kemudian Aisyah tanya kepada Muhammad, Allah Messenger, Aisyah berkata kepada Muhammad, Rasul Allah, apakah kebaikan akan ada untuk dua orang itu atau tidak? Apakah orang-orang itu akan mengalami kebaikan atau tidak setelah kamu mengutuki mereka? Kemudian Rasul Allah bertanya, kenapa begitu? Kenapa kamu bertanya begitu? Kemudian Aisyah berkata, karena kamu telah mengutuki dan menyerapahi kedua orang itu. Kemudian dia berkata, tidakkah kamu tahu, ini makanya ini dengar baik-baik, ini cara ngelesnya Muhammad. Jadi setelah Aisyah bertanya begitu, kemudian Muhammad mulai ngeles. Ini jurus ngelesnya Muhammad. Tidakkah kamu tahu, don't you know that I have made condition with my Lord? Tidakkah kamu tahu bahwa saya telah membuat perjanjian dengan Allah saya? Oh Allah, saya ini manusia biasa. Dan bagi seorang muslim yang kepadanya saya mengucapkan kutuk atau menyerapahinya, buatlah itu menjadi sumber pemurnian, source of purity and reward. Jadi Muhammad ini otaknya terbolak-balik. Dia boleh mengucapkan kutuk, kemudian dia ngeles, oh kamu ndak usah khawatir. Karena meskipun saya mengucapkan kutuk buat kamu, tapi kata-kata kutuk itu akan berubah menjadi sumber pemurnian, akan memurnikan kamu dan kamu akan dapat pahala. Source of purity and reward. Itu Muhammad. Jadi dia mengucapkan karena marah, tidak bisa menahan emosinya. Dia mengutuk orang-orang itu, menyerapahi mereka, lalu supaya dia tetap punya muka di hadapan para pengikutnya. Dia bilang, tidak usah kamu khawatir. Saya manusia biasa kok. Meskipun saya ngucapin kutuk menyerapahi kamu, tidak apa-apa, kamu tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Karena kata-kata kutuk saya itu akan berubah menjadi sumber pemurnian dan pahala buat kamu. Jadi semakin banyak Muhammad mengutuk-ngutuk kamu semakin banyak dapat pahala. Itu logik. Nah, kamu membenarkan logik itu pakai apa, Muslims? Itu ada di dalam Sahih Muslims. Jangan mengeluh kamu tentang doif dan do'of. Kemudian bukan hanya Muhammad mengutuki para pengikutnya. Artinya Muhammad itu orang yang tidak dapat mengendalikan amarahnya.
Jadi begitu dia marah, dia mengucapkan kata-kata kutuk dan menyepahi Muslim. Nah, bukan hanya itu. Kalau saudara baca di dalam Sahih Al-Bukhari, nah sebelum melanjutkan, kalau saudara orang yang berkulit hitam seperti saya, saudara sebaiknya jangan jadi Muslim. Karena Muhammad itu anti orang kulit hitam. Muhammad itu seorang yang sangat rasis. Dan itu bisa dibuktikan. Sahih Al-Bukhari 696. Anas melaporkan, Anas menceritakan, Nabi Allah berkata kepada Abu Dar, dengarkan dan taatilah para pemimpinmu, bahkan jika dia adalah seorang Ethiopia, orang berkulit hitam, with a head like a raisin. Jadi kepalanya itu seperti rambutnya keriting dan kaku ke atas. Muhammad menggambarkan orang itu secara grafik begitu. Nah, logiknya itu begini. Apa poinnya? Apa poinnya kamu menggambarkan kondisi tubuh orang itu? Apa poin? Jadi poinnya adalah meskipun orang itu kelihatan jelek sekali dan kulitnya hitam, tetap taati dia meskipun dia pemimpin. Itu mulutnya Muhammad. Itu mulutnya Muhammad. Kemudian kalau saudara baca di dalam Sirat Rasul Allah, ini kita cepat-cepat aja. Sirat Rasul Allah, halaman 243. Itu Sirat Rasul Allah bisa dibaca secara gratis kok online. Saudara bisa download itu PDF-nya. Saudara lihat di halaman 243. Muhammad Ibn Ishaq menceritakan tentang orang yang bernama menceritakan tentang seorang kulit hitam. Dia menulis begini. Jadi Gabriel datang kepada Muhammad. Ini Gabriel, ini Jibril. Jibril datang kepada Muhammad. Ada seorang kulit hitam. There comes to sit with you a black man. Ada seorang kulit hitam yang datang duduk dengan engkau. Lalu perhatikan bagaimana Jibril menggambarkan tampang dari orang ini. Long flowing hair, rambut terurai. Kemudian pipi kemerah-merahan. And inflamed eyes, mata menyala, like a two copper pots, seperti dua guci tembaga. Saudara bayangkan kalau saudara adalah orang itu. Kemudian saudara dengar si malaikat abal-abal ini, Jibril ini, datang kepada Nabi palsu ini. Dan menggambarkan tampang orang itu. Dengan rambut terurai, rambut keriting yang terurai. Kemudian pipinya kemerah-merahan. Karena hitam kena cahaya matahari lalu tampak seperti kemerah-merahan. Dengan mata menyala seperti dua guci tembaga. Kemudian bukan hanya sampai di situ, tapi Jibril melanjutkan. His heart is more gross than a donkey. Jadi hatinya lebih menjijikan dari seekor keledai. Ini apa? Ini apa? Ini kata-kata apa? His heart is more gross than a donkey. Ini dimaksudkan untuk benar-benar insulting people. Dimaksudkan untuk menghina orang. Menghina tampang orang. Body shaming istilahnya. Mempermalukan tampang fisik orang. Hatinya menjijikkan lebih daripada keledai. Dia membawa kata-katamu kepada orang-orang munafik. Maka berhati-hatilah kepada dia. Jadi Gabriel ini memaki-maki. Insulting tampang fisik dari orang kulit hitam ini. Karena orang ini suka membawa kata-kata Muhammad kepada para lawan. Nah, kita tidak membenarkan, kalaupun itu benar, kita tidak membenarkan apa yang dilakukan orang ini. Tetapi apa yang dilakukan orang ini, kemudian dibalas oleh Jibril dengan mencela, menghina, insulting tampang fisik dari orang ini. Tampang fisik dari orang ini. Itu yang dilakukan oleh Jibril. Kemudian di halaman yang sama, Sirat Rasul Allah, dicatat oleh Ibn Ishaq, I have heard the apostle say, saya pernah mendengar Rasul Allah berkata, whoever want to see Satan should look at Naphtali. Bayangkan. Barang siapa yang mau melihat setan, lihat itu si Naphtali. Nah, Naphtali ini siapa?
Naftal ini orang kulit hitam yang rambutnya menyala, pipinya kemerahan, matanya digambarkan seperti dua guci tembaga. Dan Muhammad menyatakan kalau kamu mau tahu tentang tampangnya setan, lihat itu. Jadi bagi Muhammad orang-orang kulit hitam dengan tampang seperti itu adalah tampang seperti setan. Dan memang di dalam hadis-hadis yang lain, Muhammad bahkan bilang setan itu seperti anjing berkulit hitam. Jadi kalau saudara berkulit hitam, segala sesuatu yang berbau hitam, itu Muhammad anti dengan itu. Dia mengasosiasikan setan dengan hal-hal yang berkulit hitam. Setan itu seperti anjing berkulit hitam. Kemudian setan itu seperti Naftal, seorang Ethiopia yang berkulit hitam. Jadi saudara berkulit hitam dan saudara masuk Islam. Saudara dicaci maki sama Muhammad, dicaci maki sama Gabriel, sama si Jibril, malaikat abal-abal yang dikarang oleh Muhammad itu. Di dalam Sirat Rasul Allah, jangan kamu datang mengeluh tentang sumbernya. Sirat Rasul Allah halaman 243, baca sendiri di situ. Nah, itu tentang Jibril, tentang Muhammad, tentang Abu Bakar. Sekarang kita beralih kepada yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala, partnernya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca di dalam Quran. Nah, Muhammad bicara tentang penis, Abu Bakar bicara tentang klitoris. Allah Subhanahu wa taala tidak mau kalah. Allah Subhanahu wa taala juga terobsesi dengan kemaluan. Dia bicara tentang vagina. Surat 21 ayat 91, surat 66 ayat 12. Bicara tentang Jibril meniup ke dalam farjahnya Maria, vaginanya Maria. Nah, ya, saya kadang-kadang ketawa baca terjemahan Muslim mengenai ayat-ayat ini. Misalnya terjemahan Kemenak RI. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Nah, itu Quran tidak pakai kata kehormatan di situ. Quran pakai kata farjaha. Allah Subhanahu wa taala tidak pakai eufemisme. Jadi kamu malu dengan kata-kata Allahmu sendiri, makanya kamu terjemahkan dengan kehormatan. Allahmu aja tidak malu pakai kata vagina. Kenapa kamu malu terjemahkan itu dengan kehormatan? Karena kamu malu dengan mulutnya Allahmu. Allahmu bicara dengan vulgar. Makanya kamu tutup-tutupi itu dengan menggunakan eufemisme, kehormatan. Padahal Allahmu tidak bicara dengan kata kehormatan. Allahmu bicara dengan vagina. Itu mulut Allahmu. Jadi kamu malu terhadap mulut Allahmu. Memang pantas kamu malu terhadap dia. Dia memang memalukan kok. Itu Quran surat 21. Ayat 91, 66 ayat 12. Nah, bukan hanya itu. Itu dua ayat itu sudah sering saya kutip. Tapi mari kita lihat ayat-ayat Quranik yang lain. Surat 23 ayat 1 sampai 6. Surat 23 ayat 1 sampai 6. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang kusut dan dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi ini beruntung orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat, dan perhatikan, dan mereka yang memelihara kemaluannya. Lifurojihim. Mereka yang memelihara kemaluannya. Apa poinnya untuk kalimat ini? Allah Subhanahu wa taala, saya bertanya kepada engkau. Kamu kan sudah bilang adalah beruntung orang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi tidak ada poinnya lagi melanjutkan dengan orang yang memelihara kemaluannya. Kamu kok terobsesi banget dengan hal kemaluan ini? Sama kayak Muhammad aja. Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba-hamba sahaya mereka yang mereka miliki. Nah, saudara tahu di dalam Islam, saudara bukan hanya boleh berhubungan seks dengan istrimu, tapi juga dengan budakmu, budak perempuanmu. Itu Islam. Makanya Allah bilang kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sungguh mereka tidak tercela. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga dikemukakan di dalam Quran surat 24 ayat 30. Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Li furujihim. Kemudian surat 24 ayat 31.
Surat 24 ayat 31. Dan mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat terobsesi dengan perihal kemaluan. Dan kamu muncul di pandangan publik dan bicara tentang kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak patut. Kamu pergi nasihati dululah Abu Bakar. Kamu pergi nasihati dululah Muhammad. Nasihati dululah mulutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru datang bicara tentang Alkitab saya lah. Jangan pernah menunjukkan jarimu kepada kekristenan kalau jarimu itu belepotan dengan hal-hal menjijikan. Oke? Dan satu lagi, Quran surat 70 ayat 29. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Nah, jadi kita membaca dalam literatur-literatur otentik Islam sendiri, hadis-hadis yang sahih, termasuk sumber-sumber terpercaya seperti dari Al-Tabri, dari Ibn Ishaq. Nah, saya tahu ada sejumlah muslim yang karena malu dengan perilakunya Muhammad, mereka mencoba bilang bahwa Ibn Ishaq itu tidak dapat dipercaya. Bagaimana you tidak bisa percaya pada Ibn Ishaq? Ibn Ishaq adalah biografi terawalnya Muhammad, jauh lebih awal daripada Al-Bukhari, jauh lebih awal daripada Sahih Muslim. Jauh lebih awal dari semua koleksi hadis-hadis yang kamu terima sebagai hadis-hadis otentik sekarang. Jadi kalau kamu tidak bisa percaya pada Ibn Ishaq, kamu juga tidak bisa percaya pada Al-Bukhari, kamu juga tidak bisa percaya pada Sahih Muslim, kamu tidak bisa percaya kepada Sunan An-Nasai, Abu Daud dan lain sebagainya yang muncul sangat jauh dari masanya Ibn Ishaq. Jadi Muslims adalah orang-orang yang menetapkan satu standar untuk pihak lain, tapi standar yang lain untuk diri mereka sendiri. Kalau you baca literatur-literatur mereka, ketika itu menyangkut kata-kata yang tidak sopan, kata-kata makian, kata-kata yang tidak beradab, kata-kata yang kurang ajar, semua itu dilakukan oleh sahabatnya Muhammad, dilakukan oleh Muhammad, dilakukan oleh Jibril, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian mereka seakan-akan itu semua tidak ada di dalam Islam. Lalu mereka membuka mulutnya dan membaca otak kotor mereka ke dalam Alkitab. Ketika Alkitab tidak ngomong begitu, tidak dimaksudkan begitu. Tapi karena otak kotor mereka itu mereka dapatkan dari nabinya, dapatkan dari Abu Bakar, dapatkan dari aulahnya yang mulutnya itu sangat terobsesi dengan perihal kemaluan dan vagina. Maka mereka membawa itu kepada publik dan membawa itu kepada literatur-literatur otentik, kitab suci dari agama-agama lain, terutama Alkitab. Terutama dari Alkitab. Jadi, rule-nya adalah begini. Begitu Muslims berbicara buruk untuk poin apa saja, mengenai kekristenan atau mengenai agama-agama lain, itu berarti hal itu jauh lebih bejat lagi ada di dalam Islam. Jadi yang perlu you lakukan adalah membaca sumber-sumber Islamik. Yang perlu kamu lakukan adalah membaca sumber-sumber Islamik. Nah, Kaf Media, bocah, dengar sini. Kalau kata-kata kasar itu sesuatu yang tidak patut, dan itulah sebabnya kamu mencoba membaca halusinasimu sendiri ke dalam Alkitab saya. Kalau kata-kata kasar itu sesuatu yang tidak patut, hari ini juga saya tantang kamu untuk murtad dari Islam. Murtad kamu sekarang dari Islam. Karena mulutnya Muhammad itu tidak patut. Mulutnya Muhammad itu kurang ajar. Mulutnya Abu Bakar itu kurang ajar. Mulutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kurang ajar. Kalau kamu adalah orang yang konsekuen, yang tidak menetapkan standar ganda, sekarang juga saya tantang kamu untuk murtad dari Islam sekarang. Karena saya telah membuktikan bahwa apa yang membuatmu mengkritik kekristenan, sebenarnya itu jauh lebih buruk lagi ada di dalam literatur-literatur Islamik itu sendiri. Atau kamu sekadar hanya cari sensasi di hadapan publik, supaya terlihat bahwa kamu adalah seorang jihadis, membela Islam, membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu itu pecundang. Enggak. Kamu itu pecundang. Sebab setiap topik, setiap kali kamu membuka mulut menyerang kekristenan, saya sudah bilang, saya akan membalasnya tanpa belas kasihan. Jadi silakan hadapi kenyataan itu, dan hanya ada dua pilihan. Kamu terus, dan itu berarti saya juga akan terus membalas kamu, atau kamu berhenti dan kita berhenti. That's it. Atau masih ada satu pilihan yang jauh lebih baik. Kamu murtad dari Islam. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
karena hanya ada keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terima kasih. Nanti malam saya akan live membahas tentang doktrin Roh Kudus, karena akhir-akhir ini muncul isu baru, dan memang ini sesuatu yang sangat menarik dan sangat penting untuk saudara ketahui. Misalnya setelah saya leave room tadi malam dalam diskusi dengan Dr. Wimpi Lintuuran, kemudian masuk sang debater dan dia bicara tentang dua tahta, duit tunggal. Memang kalau saudara baca Alkitab, kelihatannya hanya ada dua tahta. Nah, kalau tahta yang satunya untuk Bapa, yang satunya untuk Yesus, lalu mana tahta untuk Roh Kudus? Nah, kalau Roh Kudus tidak punya tahta, kenapa kita percaya Roh Kudus juga adalah pribadi ilahi yang setara dengan Bapa dan Anak? Apakah kita harus berkesimpulan bahwa doktrin Allah di dalam Alkitab adalah duit tunggal seperti yang sempat dilontarkan oleh sang debater? Atau itu adalah satu kesimpulan yang salah dan pembacaan yang salah terhadap data Alkitab? Nah, saya akan bahas itu nanti malam, dan pastikan untuk saudara ikut itu. Kenali Tuhan yang saudara imani. Kenali Tuhan yang saudara imani. Jangan terobsesi dengan Islam. Islam itu tidak ada penting-pentingnya untuk dunia ini. Tetapi karena kita membahas mereka, karena mereka lah yang tidak mau berhenti membahas tentang kekristenan. Kenali Tuhanmu, kasihi Tuhanmu, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan dan cinta kasihmu kepada Tuhan yang telah menyelamatkan engkau, Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.